Perhatikan, ketika seorang hamba Allah berwudu, saat itu juga terjadi sebuah peristiwa besar. Apa yang Anda lihat? Apa yang terjadi? Apa yang nampak? Apa Pak? Ada yang terjadi? Pergolakan. Apa yang nampak pada KM? Apa yang terlihat? Perputaran. Perputaran. Apa Pak Ji? Perputaran. Apa Pak? Berarti tak paham. Allahu Akbar. Siapapun yang ingat padaku, aku ingat padanya. Siapapun yang berjalan menghampiriku, aku berlari menghampirinya. Aku lebih dekat dari urat nadimu sendiri. Beribadahlah engkau seolah-olah kau melihat aku dan aku melihatmu. Izinkan saya terapi dulu. Saya tiup mata Anda ini, biar terbuka seluruhnya. Siap? Baik ya. Biar terkesan kaji tinggi gitu. Siap mau sholat musuh? Siap. Baik. Kalau siap, sekarang silakan duduknya dirapikan dulu. Kalau ada yang tak mau, ini orang yang keras hati. Lah tahu kita nak ketemu sama Allah bentar lagi, tak mau merapikan barisan, seolah-olah siap betul kita nih. Betul Pak? Betul. Sudah siap? Ya. Sudah Pak? Siap? Kita akan langsung praktek. Dan ternyata kenapa pelatih salat khusyuk itu bisa membuat anak-anak menangis, karena metodenya mudah. Bahkan nenek-nenek lansia nggak boleh ikut, mudah mempelajari. Turunnya, tapi bapak-bapak masih ingat zaman masa-masa dulu, kalau orang belajar ilmu sholat khusyuk ini kayaknya harus belajar ilmu tauhid dulu, makrifat dulu, ilmu tarekat dulu, masuk dulu nasabandiyah, biar mantap kualitas dirinya, mengenal diri. Dulu mungkin, tapi ternyata tak juga mesti begitu, karena Allah tak juga mungkin mempersulit kita dengan yang kita ingin dekat sama Allah. Betul? Apa cuma ustaz, kiai, ulama, habib saya saja kayaknya yang pantas untuk sholat yang khusyuk? Kayaknya kita orang biasa nih tak pantas gitu sholat yang khusyuk? Kita pantas Pak. Karena bicara tentang sholat ini tidak ada perantara. Harus lewat presiden dulu, bupati dulu, pak DKM dulu, tak ada cerita begitu. Bicara tentang sholat khusyuk ini langsung urusan seorang hamba dengan Allah. Oleh karena itu, ketika memang sudah siap, maka saya buat beberapa sesi. Sesi yang pertama, saya mau buka dulu kacamata batin Anda. Boleh? Kenapa saya harus buka kacamata batin Anda? Karena yang nama manusia ini Pak, kalau hidup, dia itu suka melihat sesuatu kejadian itu cuma apa yang tampak di depan dia aja. Tapi dia tak melihat apa yang ada di balik itu. Kalau kita hidup itu terbiasa begitu susah Pak, karena bicara soal khusyuk ini kita berhadapan dengan yang gaib. Maka kalau Anda melihat sesuatu yang terjadi cuma apa yang Anda tampaknya, maka kena kita apa yang menurut kau baik belum tentu menurut Allah itu baik. Apa yang menurut kau itu buruk belum tentu menurut Allah itu buruk. Maka saya harus buka dulu kacamata batin relawan. Oh Pak Haji aja. Pak ganti saja. Ada sajadah? Boleh minta sajadah? Kita butuh sajadah satu. Boleh minta sajadah? Ada sejadah? Yang sejadah benaran, pinjam punya Bapak. Aman-aman tidak ada COVID. Insya Allah. Ayo Pak Haji. Sini Pak Haji, duduk Pak Haji. Ya. Nah, duduk di situ Pak Haji, kata ke sini. Ya. Baik. Sebelum saya mulai praktek dengan beliau nanti, biar mudah,
Kita jalani dulu sesi yang pertama, yaitu membuka kacamata batin. Ya. Dan cara membukanya saya tidak akan menggunakan teknik yang kontroversi, tidak. Saya paham. Kita mulai saja dengan kebiasaan kita sajalah buka kacamata batin ini. Salah satunya dimulai dari sesuatu yang selalu kita kerjakan ketika kita mau sholat. Apa yang kita lakukan dulu sebelum kita sholat? Wudhu. Maka saya mau bantu Anda bisa buka kacamata batin Anda dari sesi. Anda siap? Baik. Mari kita lihat, ya. Ketika seseorang hamba Allah mau sholat selama ini, dia akan berwudhu terlebih dahulu. Ternyata saat dia berwudhu, saat itu juga ternyata terjadi sebuah peristiwa besar yang terjadi selama ini. Dan saya ingin Anda melihat peristiwa itu. Perhatikan. Ketika seorang hamba Allah berwudhu, saat itu juga terjadi sebuah peristiwa besar. Apa yang Anda lihat? Apa yang terjadi? Apa yang nampak? Apa Pak? Ada yang terjadi? Pergolakan. Apa yang nampak pada KM? Apa yang terlihat? Perputaran. Perputaran. Apa Pak Ji? Perputaran. Apa Pak? Berarti tak paham. Ini jelas kita tak paham. Oleh karena itu, saya mau tiup dulu lah mata Anda. Khawatirnya ada yang terseluput di mata Anda. Entah kemarin di masa mudanya pernah lihat yang tak baik. Mungkin ada dulu pernah yang pergi ke dukun mungkin, hingga akhirnya tak nampak ini dengan jelas. Atau mungkin ada yang kemarin matanya dipakai untuk nyakitin hasad orang. Sekarang izinkan saya terapi dulu. Saya tiup dulu mata Anda ini, biar terbuka seluruhnya. Siap? Baik ya. Biar terkesan kaji tinggi gitu. Karena kadang-kadang ada orang tuh kalau nak kaji seseorang tuh pengennya yang tinggi-tinggi lah levelnya. Biasa aja, dananya dan lupa sama Allah itu. Ya, tapi saya buat begitu ya cuma mengingatkan Anda saja. Kayaknya kalau orang tak kajinya kayak Anda, kayaknya tak bahak salat khusyuk. Tak gitu, tak boleh gitu. Ya, nah baik. Ketika seorang hamba Allah berwudhu, saat itu juga terjadi sebuah peristiwa besar. Apa yang nampak nih? Saya buka. Apa yang terjadi? Besi. Iya besi. Memang suka besi-besi di rumah. Coba. Ketika seorang hamba Allah berwudhu, saat itu juga terjadi sebuah peristiwa besar. Apa yang terjadi? Apa? Yang saya tanya. Apa yang terjadi? Wah, terjadinya perputaran, pembuangan, kan? Ya, pembuangan. Berarti tak paham nih. Coba saya tiup lagi. Ya, saya tiup dari sini kayaknya. Oh tidak apa-apa, ini saja. Ya. Dan terima kasih sebelumnya Pak. Terima kasih sebelumnya. Jangan marah. Ya. Kayaknya ini giginya tinggi. Ketika seorang hamba Allah berwudhu, saat itu juga terjadi sebuah peristiwa besar. Apa yang terjadi Pak? Alhamdulillah, saya paham maksudnya kemana. Tapi kenapa ada yang tak paham, ada yang paham? Makanya selesai sholat, kelakuan kita pun beda. Tapi biar cepat waktunya, saya buka rahasianya saja langsung. Inilah yang terjadi waktu kita selama ini berwudhu. Perhatikan. Dan ilmu ini udah dari masa kecil dulu bapak-bapak belajar. Jadi tak kaget dengan apa yang saya sampaikan nanti. Karena memang sudah pernah didengar. Cuma sayangnya Anda tak pakai, karena mungkin Anda menganggapnya tak keren. Orang Indonesia ini kan apa yang dianggap keren itu yang dia bilang keren. Perhatikan inilah yang terjadi ya. Ketika seorang hamba Allah akan sholat, dia akan
berwudu terlebih dahulu. Ternyata saat dia berwudu terjadi sebuah peristiwa besar di mana dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangan ini beberapa waktu yang lalu berguguran seperti dedaunan berjatuhan. Betul? Mulai ketika kita berkumur-kumur, boleh jadi kita berkata kasar dengan istri kita, boleh jadi kita berbohong lagi. Ketika kita berwudu, berguguran dosa-dosanya seperti dedaunan berjatuhan. Kita basuh hidung kita, mata kita, boleh jadi kita gunakan mata kita untuk melihat sesuatu tak baik, menonton, membaca sesuatu yang tak baik. Kita gunakan untuk menyakiti, menyindir orang. Ketika kita berwudu, dosa-dosa yang dilakukan oleh penglihatan kita ini berguguran seperti dedaunan berjatuhan. Ketika kita basuh tangan kanan kita, boleh jadi Pak, kita masih suka cubit cucu kita, kita masih suka cubit anak pukul anak kita, kita masih suka mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Ketika kita berwudu, berguguran dosa-dosanya seperti dedaunan berjatuhan. Betul? Ketika kita basuh rambut kita, kepala kita, boleh jadi kita masih muda prasangka buruk sama orang. Kita suka menilai-nilai orang, berpikiran kotor dengan tetangga, berpikiran jahil. Ketika kita berwudu, dosa-dosa yang dilakukan oleh pikiran, oleh otak kita ini berguguran sebagai dedaunan berjatuhan. Ketika kita basuh telinga kita, boleh jadi kita pulang ke rumah, kita nyalakan TV, kita dengarkan gosip, kita dengarkan aib orang. Ketika kita berwudu, berguguran dosa-dosanya seperti dedaunan berjatuhan. Kita basuh kaki kanan kita, boleh jadi Anda keluar rumah tak izin suami Anda pergi melangkah ke tempat-tempat yang Allah tidak suka. Ketika kita berwudu, berguguran dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kaki kita. Betul? Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah, selama ini Anda berwudu, Anda merasakan itu terjadi enggak? Kalau Anda tidak merasakan itu terjadi, itulah yang disebut pingsanmu mati. Tapi tak perlu sedih, itu mah tinggal perbaiki saja, Pak. Tak perlu takut. Udahlah, tinggal perbaiki saja. Nanti mau sholat tahajud malam atau subuh nanti, tinggal perbaiki saja. Ya Allah, masih banyak dosa yang telah kulakukan. Hidupkan hati, Pak, isapnya. Kubuat dengan kedua tanganku ini, ya Allah, ampun. Aku masih berkata kasar dengan istriku malam tadi, ya Allah, ampun ya Allah. Masih suka aku menceritakan sesuatu yang tak baik, ampun. Aku masih suka berbohong, ya Allah, ampuni dosa yang telah kulakukan dengan mulutku ini, ya Rahman. Masih sering aku melihat sesuatu yang seharusnya tak ku baca, yang tak ku tonton. Masih sering ku gunakan mataku untuk menyindir tetanggaku, saudaraku, ampun ya Allah. Aku masih suka memukul anakku, ampun. Aku masih suka jahil, ampun ya Allah. Aku prasangka buruk dengan DKM masjid, ampun ya Allah. Masih suka aku mendengarkan aib orang, tetangga, ampun. Aku sering melangkahkan kakiku ke tempat-tempat yang tak baik, ampunilah dosaku ya Allah. Hidup tuh hati. Jadi Anda tidak berbaiki saja ketika Anda berwudu, Anda berinteraksi dengan Allah langsung. Jangan Anda ketika berwudu, ya nanti gimana kabar kamu? Nanti kita boleh sentuh kilat dulu. Tak boleh. Ketika Anda nengok orang berwudu, jangan Anda ganggu. Dia sedang berhadapan dengan Allah, biar dia tenang. Paham? Sekarang itu baru wudu. Subuh Anda wudu, berguguran dosa-dosa. Ada waktu duha, kurang lebih jaraknya 3 jam. Ternyata boleh jadi Anda balik dari masjid, anak belum bangun, belum sholat juga, terpancing emosi aja. Anak bangun tuh, ya Allah kau astagfirullahaladzim. Ada waktu duha, kita berwudu lagi, berguguran dosa-dosa. Lagi ingat? Dari waktu duha yang 8 sampai jam 12 itu, ternyata Anda pergi ke pasar. Ternyata di pasar ada orang ngomongin Anda, tersinggung Anda labrak dia.
Pas sholat zuhur Pak, ya Allah, dari waktu zuhur ke asar mungkin ada dosa yang kita buat, wudhu lagi kita, berguguran lagi. Dari waktu asar ke maghrib ada 2-3 jam, wudhu kita lagi, berguguran lagi. Dari waktu maghrib ke isya ke tahajud ada dosa yang kita buat, wudhu lagi, berguguran lagi. Itu baru wudhunya. Sekarang saya mau tanya, kalau nanti Anda tahajud, kualitas wudhu Anda seperti yang saya ajarkan, seperti tadi, ternyata nanti subuh wudhu, kualitas wudhu Anda masih juga seperti yang saya ajarkan tadi. Besok duha, zuhur, asar, maghrib, isya Anda berwudhu seperti barusan yang saya ajarkan. 1 minggu ke depan Anda masih wudhunya seperti itu. 1 bulan ke depan Anda wudhunya masih seperti itu juga. 3 bulan ke depan Anda masih juga seperti itu. 1 tahun ke depan ternyata masih Anda saja wudhunya seperti itu. 3 tahun ke depan masih juga Anda wudhunya seperti itu. Kebayang dan kira-kira bagaimana kualitas diri Anda? Kebayang dan jadinya gimana? Sekarang sini mana? Sini. Perhatikan, belum 10 tahun, udah 10 tahun belum? Udah 10 tahun belum? Belum. Ragu. Ini saja. Untuk anak seusia ini, Anda bayangkan ini diri Anda dulu. Atau lebih muda seperti kalian. Sini kan? Ternyata nanti mereka berdua ini subuh, mereka berwudu dengan apa yang saya ajarkan tadi. Besok sholat zuhur, kualitas wudu mereka sama seperti yang saya ajarkan tadi. Asal maghrib isya sama, kualitas wudu mereka masih juga begitu. 1 minggu ke depan kualitas wudu mereka masih juga begitu. 1 tahun ke depan masih juga begitu. 10 tahun ke depan mereka wudu masih juga seperti itu. Kebayangkan kualitas anak ini nanti 10 tahun ke depan. Itukah yang selama ini tidak Anda dapatkan dari orang tua Anda? Iya kan? Kenapa Anda dapatkan itu? Karena memang tak diajarkan. Kenapa kualitas Anda tak seperti tadi? Ya karena memang Anda tak pernah melakukan. Sekarang coba bayangkan, kita mulai dari rumah tangga ini. Kita, istri, anak berwudunya sehari-hari setiap 5 waktu tuh connect dengan Allah. Ya Allah, udah nih tadi ya. Tadi kugunakan tanganku untuk memukul adikku. Ampun ya Allah. Tadi aku berbohong dengan adikku, aku yang ngambil barangnya. Ampun ya Allah. Tadi ku gunakan mataku untuk melihat yang dilarang Papa. Ampun ya Allah. Tadi ku gunakan tanganku untuk jahil. Ampun. Aku prasangka buruk dengan temanku, dia yang ambil uangku. Ampun ya Allah. Tadi aku dengar temanku yang cerita kau tadi yang ngadu-ngadu itu. Ampun ya Allah. Aku tadi keluar rumah gak ingin sama Papa, gak sama Mama. Ampun. Coba bayangkan mereka di usia muda begini, kualitas hidupnya terjaga seperti ini. Dan dia mengajarkan papanya, karena dengan papanya mengajarkan itu ke anak tanpa disadari, kita pun terbentuk sama-sama. Akhirnya kita membimbing anak-anak untuk selalu hidup hatinya dengan Allah. Akhirnya di waktu itu mereka merasakan yang lain itu selalu ada. Memang kita tidak pernah dibimbing sampai seperti ini. Sekarang, apakah Anda juga ingin merasakan yang serupa dengan apa yang dirasakan orang tua?
Kenapa kita tidak buat generasi kita lebih baik? Dimulai dari menjelang tutup usia. Saya rasa ini sudah menarik untuk tutup usia. Sudah saatnya kayaknya Anda di masjid ini menyibukkan diri untuk berkomunikasi dengan Allah. Dulu waktu ada masalah kan Anda mau cerita dengan orang tua, tapi tidak jadi cerita kan? Anda khawatir bertambah beban pikiran orang tua. Iya kan? Anda punya masalah mau cerita ke saudara kandung, Anda juga nggak jadi cerita, kan dia aja banyak masalah, jangan Anda tambah lagi masalah. Anda punya masalah dengan siapa? Ternyata Anda mau cerita kepada siapa? Anak tak sampai pulau kan? Mau cerita masalah kepada pasangan kadang-kadang salah paham pulau. Mau cerita ke teman sahabat kan ember kan terbuka aib kita kemana-mana. Lalu kalau seandainya begitu Anda punya masalah, tidak ada yang bisa dipercaya. Anda mau cerita ke siapa? Mau cerita ke Allah. Tapi ternyata Anda sendiri tidak tahu Allah bilang apa. Ini jadikannya. Makanya sekarang kita perbaiki semua mulai dari dulu. Terima kasih ya. Mudah-mudahan jadi pemimpin orang-orang beriman, jadi sahabat sebagaimana Rasulullah menjadi 10 sahabat. Nabi doakan masuk surga, jadi penghafal Quran, dikuatkan daya ingat hafalnya jadi orang yang berakhlak Quran. Mudah-mudahan keluargamu semua berkumpul di surga sekeluarga. Sudah kenal? Sudah kenal? Nah, salam dulu. Alhamdulillah. Balik lagi. Silakan. Terima kasih ya. Nah, itu baru duduk yang saya percepat. Nanti tinggal baca saja bukunya. Sekarang kita langsung masuk prakteknya. Siap? Ayo kita praktek ya. Ayo ya, berdiri ya. Ya, dan untuk praktek ini biar Anda mudah paham, ada rumusnya juga. Rumusnya Anda cukup paham cerita pendek saya. Pendek saja ceritanya, tak panjang. Jadi ceritanya gini. Bayangkan Anda semua yang ada di sini jadi orang tua yang baik. Amin. Suatu hari anak yang Anda sayangi dia buat kesalahan. Tapi malamnya dia datang ke kamar Anda untuk minta maaf. Paham ceritanya? Saya ulangi lagi. Rumusnya dari cerita pendek ini. Kalau Anda paham cerita ini, Anda akan mudah paham sampai selesai. Ceritanya gini. Bayangkan Anda yang ada di sini itu adalah orang tua yang baik. Suatu hari anak yang Anda sayangi dia buat kesalahan. Tapi malamnya dia datang ke kamar Anda untuk minta maaf. Sama ketika kita sedang sholat, ketika seorang hamba Allah sedang sholat, dia itu datang bertemu siapa? Bertemu siapa? Untuk apa? Untuk minta maaf. Takutnya ada dosa lagi yang kita buat sebelum kita sholat sekarang ini. Paham? Jadi sangat mirip ceritanya. Baik kalau begitu, kita mulai Pak. Ya. Ketika seorang hamba Allah sedang sholat, siapa yang ada di hadapannya saat itu? Saya cuma simulasi ya Pak, biar Anda paham apa yang terjadi selama ini. Perhatikan. Ketika seorang hamba Allah sedang sholat, siapa yang ada di hadapannya saat itu? Paham? Baik, mari kita mulai. Bayangkan anak Anda, dia buat salah, dia datang ke kamar meminta maaf. Ini seorang hamba, dia datang bertemu dengan Allah untuk minta maaf. Mari kita lihat dua kejadian ini. Yuk, kita mulai Pak ya. Kita mulai sholat. Coba simulasi saja. Allahu Akbar. Hamba Allah yang kurang ajar itu kayak begini. Jangan marah. Jangan marah. Maksud saya begini. Bayangkan anak Anda itu kan dia buat kesalahan. Dia datang ke kamar Anda untuk minta maaf. Tapi ketika dia minta maaf, dia tatap mata Anda. Wah, maafkan aku, nantang ya engkau. Betul tidak?
Makanya kalau kita sholat itu mata melihat kemana? Ke bawah. Paham? Jadi kenapa nafkah ini maknanya tunduk seperti ini ya? Anak kita bukan dia buat kesalahan. Dia datang ke kamar mau minta maaf, tapi ketika dia minta maaf, pandangannya itu tunduk, saling lupa. Dan ketika dia datang, Pak, maafkan adik Pak, maaf, ampun Pak, ada yang kita ulang lagi. Ternyata makna takbir ini, makna ampun, menyerah Pak. Tak ada lagi bisa daya upaya kita sembunyikan. Allah itu tahu apa yang kita lakukan. Wah, tak bisa kita menyerah. Ketika tangan ini dilipat, ini makna takzimnya, makna santun khidmatnya Pak. Saya ulang lagi. Anak Anda buat kesalahan, dia datang ke kamar, dia minta maaf, dia berkata untuk seperti ini, maaf Pak. Maafkan ada yang maaf, ampun, ada janji dan kita ulang lagi. Sekarang saya mau tanya, kalau anak Anda datang dengan cara seperti itu, dia menunduk, perlahan, dia betul-betul minta maaf, hikmat dia bahasa tubuhnya santun di depan Anda. Saya mau tanya, bagaimana reaksi psikologis Anda saat dia bersikap seperti itu? Apa yang terjadi dengan Anda? Hah? Anda kasihan. Apalagi? Apalagi? Anda maafkan dia. Betul? Apalagi? Tersentuh Anda dibuatnya. Betul? Apalagi? Anda pengen peluk dia. Betul? Kenapa reaksi Anda seperti itu Pak secara psikologisnya? Ya karena Anda memang punya sifat pengasih, sifat penyayang. Makanya Anda ketika ada orang yang minta maaf seperti itu, tersentuh diri Anda. Kalau Anda saja yang punya sifat pengasih dan penyayang, anak minta maaf seperti itu, begitu reaksi Anda. Yang saya mau tanyakan, kira-kira gimana ya reaksi yang maha pengasih, maha penyayang? Kira-kira gimana? Kalau Anda yang punya sifat pengasih penyayang saja, begitu reaksi Anda. Kalau yang maha, kira-kira gimana? Inilah rahasia kenapa guru kita ketika takbir pertama sering dilihat oleh murid-muridnya sudah mulai tergisa-gisa dan menangis karena ada kejadian di sesi ini. Mari kita lihat apa yang terjadi. Yuk, ulang lagi Pak ya. Allahu Akbar. Siapapun yang ingat padaku, aku ingat padaku. Siapapun yang berjalan menghampiriku, aku berlari menghampirinya. Aku lebih dekat dari urat nadimu sendiri. Beribadahlah engkau seolah-olah kau melihat aku dan aku melihatmu. Kalau engkau tak dapat melihatku, sesungguhnya yakinlah bahwa aku melihatmu. Siapa yang berjalan, aku berlari menghampiri. Perhatikan ini. Waktu Anda ketemu orang tua, sudah lama gak ketemu, Anda rindu, Anda peluk orang tua Anda kan? Waktu ketemu suami, Anda juga peluk orang tua Anda. Bahkan ketemu teman lama pun Anda peluk, bahkan perlu cipika-cipiki karena pengen rindunya besar. Betul? Bahkan kalau ketemu dengan jamaah di sini lama tak balik, Anda peluk, Anda sayang dia. Coba perhatikan. Anda dengan orang tua, dengan suami, dengan anak, dengan saudara kandung, dengan sahabat, dengan tetangga saja, kalau ketemu, Anda peluk dia, Anda sayang dia. Kenapa kok ketemu Allah Anda kok tak ngerasa apa-apa? Ternyata itulah yang dirasakan karena Allah tak pernah mengingkari sifatnya. Kalau kau berjalan, aku berlari.
Ini mak dekat nih, tahu nggak makna dekat dari urat nadi itu gimana? Urat nadi itu di dalam dia. Tahu nggak perasaan orang ketika Anda pernah jadi suami istri kan? Perasaan Anda gimana ketika Anda berhubungan dengan suami istri? Itu begitu besar dalam perasaan Anda. Ini berbicara tentang Allah yang telah memberikan Anda anak, kesehatan, Dia berikan Anda rezeki, Dia berikan Anda jodoh. Apa lagi yang kurangnya? Tapi ketika ketemu, kok biasa aja selama ini? Karena itulah dikatakan ihsanmu mati. Udah dikatakan beribadahlah kau itu seolah-olah kau melihat aku dan aku melihatmu. Saya bercepat beliau baca doa kita dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Perhatikan ini kunci yang kedua dalam sholat. Ternyata ketika di dalam sholat dia membaca surat Al-Fatihah, Allah itu menjawab setiap apa yang dia baca. Perhatikan, Alhamdulillahirabbil alamin, artinya apa? Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Betul? Ternyata ketika baca kalimat pertama tadi, ayat pertama, kita tuh memuji Allah. Anda kalau dipuji orang, gimana perasaan Anda? Senang? Kita tuh memuji Allah. Rupanya apa yang Allah jawab? Hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim yang maha pengasih dan maha penyayang. Hambaku telah menyanjungku. Malik Yaumiddin, kau raja yang menguasai hari kiamat. Hambaku telah memuliakanku. Iya karena berdoa ya Allah, dan engkau menyembah engkau lah pemohon pertolongan. Ayat ini antara aku dan hamba. Setengah-setengahnya hambaku berhak atas apa yang dia minta. Apa yang kita minta selama ini dalam sholat? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus ya Allah. Jalan orang-orang yang memberikan nikmat, bukan jalan orang yang memudai, dan bukan pula jalan orang yang mesesatkan. Itu semua untuk hambaku. Hambaku berhak atas apa yang dia minta. Sebagian mungkin di antara Anda pernah dengar ini, dan ada juga yang baru dengar. Makanya AAD pulang sholat beda-beda kelakuan kita. Kalau Anda penasaran, Anda boleh buka handphone Anda boleh searching, cari tentang jawaban Allah dalam surat Al-Fatihah, ketemu. Rupanya selama ini dalam sholat itu Allah berkomunikasi dengan kita, kita berkomunikasi dengan Allah. Anda bayangkan, Anda punya suami, ternyata ketika Anda curhat sama suami Anda diam aja, baik aja. Allah enggak. Allah tuh merespon Anda. Makanya tidak aneh ketika imam baca surat Al-Fatihah, kalau Anda tidak tahu artinya, ditambah tidak tahu apa yang Allah jawab, akhirnya ketika Anda mendengarkan imam baca surat Al-Fatihah, daripada tak pernah kerja, lebih baik aku mikirkan, lah selesai belum tugas aku tadi ya. Gimana tadi tuh ya, mantap apa aku tadi. Akhirnya daripada tak kerja, Anda menggunakannya untuk pikiran kemana-mana. Tapi kalau kini Anda sudah tahu arti bacaan sholat Anda, di situ Anda memuji Allah dan ternyata Allah jawab pujian Anda itu. Anda memuliakan Allah, Allah jawab. Anda menyanjung Allah, Allah jawab. Anda minta tunjukin, Allah jawab. Maka saat imam membaca surat Al-Fatihah, orang yang ikut melakukan sholat khusyuk tak ada mikir kemana-mana, karena ada yang harus kulakukan di situ. Nah, dilanjutkan dengan surat pilihan. Saya percepat, isinya banyak nasihat-nasihat tuh, tips jadi imam. Kalau membaca surat pilihan, carilah isinya nasihat-nasihat yang membuat jamaah kita tuh sadar ujian hidup kita ini. Dan kalau bisa, Anda pun harus tahu apa yang Anda baca itu. Jangan sampai Anda tidak tahu, hanya cuma untuk entertain saja, bacaan saja. Jangan seperti itu. Sholat itu fokusnya mengarah perubahan perilaku agar kita akhirnya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah akhirnya beliau, Pak masih ingat nggak kalau anak itu minta maaf, yang namanya anak-anak kadang-kadang besok diulangi lagi. Pernah merasakan begitu nggak? Nah beliau ini seorang hamba, dia merasa takut Allah tuh tidak terima, Pak, muncullah rasa takut. Permintaan yang dia pertama tadi tunjuki aku jalan yang lurus itu, dia takut tidak Allah kasih, Pak. Kenapa kau nih kadang-kadang minta maaf untuk umat lagi? Karena dia takut, Pak. Dia lanjutkan gerakan selanjutnya, Allahu Akbar. Nah mohon maaf,
bayangkan, Pak, tadi anak datang minta maaf dengan pandangan tertentu. Dia minta ampun dengan Anda, sikapnya hikmat dengan Anda, betul? Merasa dia tidak dikabulkan permintaan, akhirnya anak Anda itu minta maaf, posisinya seperti ini di depan Anda. Sekarang bayangkan kesalahan yang dibuat beberapa waktu yang lalu, akhirnya dia ke kamar Anda minta maaf itu di depan Anda. Saya mau tanya, reaksi Anda seperti apa? Tulah kau nakal begini, kau dikasih tahu kau apa seperti itu? Apa seperti itu? Kenapa tidak? Karena Anda punya sifat pengasih, penyayang. Bawaannya apa? Ya sudahlah, jangan kau buat lagi. Begitu? Begitu? Kalau Anda yang punya sifat pengasih dan penyayang, karena di sini dia mengucapkan Subhana Rabbiyal Maha suci Engkau ya Allah Tuhan yang Maha Agung. Anda disucikan, Anda diagungkan di sini. Dia mensucikan Allah, dia mengagungkan Allah di sini. Maka perhatikan apa yang terjadi di hadapan kita. Ingat, ada siapa di depannya ketika dia begini? Maka terjadi kembali peristiwa. Siapapun ingat padaku, aku ingat. Yang berjalan, aku berlari. Ternyata yang Maha Suci, yang Maha Agung ini ketika dia hambanya datang, disambutnya kembali. Anda pernah dengar Rasulullah itu rukuknya lama, Pak? Betul? Ini bukan perkara taruh gelas tak jatuh, bukan itu, Pak. Tahu nggak kenapa Rasulullah itu rukuknya lama? Karena Rasulullah itu tak mau cepat-cepat. Dia pengen bermanja-manja dengan Allah yang Maha Agung itu. Namun dia merasa masih banyak dosa. Ingat, ada nggak kejadian sampai menetes air mata Anda gara-gara anak? Pernah nggak melawan dia, tak pernah menyangka, ucap kata-kata tak pernah terpikir oleh Anda? Merasa dosanya sebesar itu, akhirnya dia merasa tak akan diterima tuh. Akhirnya dia bangkit kembali. Sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Allah mendengar hamba yang memujinya. Sebanyak-banyaknya pujian bagimu ya Allah yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Ketika dia tadi minta maaf, maafkan adik lah Pak. Ketika dia bangkit ini sami Allahu liman hamidah. Tangan ini ketika turun ini makna apa? Pasrah Pak. Berserah diri Pak. Bayangkan anak Anda Pak, ampunkan aku Pak, minta maaf. Adiklah minta maaf ke Papa. Terserah Papa lah Mama mau apakan adik sekarang. Adiklah minta maaf. Ini makna pasrah. Kalau anak Anda minta maaf lah seperti ini di depan Anda, lah tak berdaya dia lagi, lah pasrah dia. Anda reaksi psikologinya kira-kira gimana? Hah? Tersentuh Anda? Terjadi lagi. Siapapun ingat padaku, aku ingat. Siapapun berjalan, aku berlari. Beribadahlah engkau seolah-olah kau melihat aku. Tetapi tidak hanya air mata yang pernah buat Anda menangis. Pernah nggak bertengkar sama anak sampai fisik Anda yang sakit dibuatnya? Merasa besar betul dosanya Pak hamba Allah ini. Dia lanjutkan gerakan selanjutnya untuk minta maaf. Allahu Akbar. Perhatikan. Ups. Ini anak Anda minta maaf dengan cara sujud di kaki Anda. Sekarang saya mau tanya lagi. Sebesar apa sih kesalahan Anda itu? Masih ingat? Dan akhirnya dia minta maaf dengan cara sujud di kaki Anda. Saya mau tanya Pak, kalau anak Anda buat salah sampai dia minta maaf sampai sujud di kaki Anda dengan cara seperti ini, saya mau tahu apa reaksi Anda. Apa Anda akan marah? Tulah kau kasih tahu kau masih juga begitu kau? Apa begitu? Ya. Apa begitu? Ya.
Kenapa? Karena di sini dia mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang maha tinggi. Rupanya dia sucikan dan tinggikan. Dan ternyata yang maha tinggi ini ketika melihat hambanya sujud, siapapun ingat, aku ingat. Yang berjalan, aku berlari. Dan akhirnya dia merasakan yang maha tinggi ini pun menyambutnya kembali. Ini rahasia kenapa ini mereka. Akhirnya dia lanjutkan gerakan selanjutnya. Dia coba minta permintaan kedua, ketiga, keempat. Allah Akbar. Mulailah kita meminta permintaan kita yang kedua. Rabbir firli, ya Allah ampunilah dosa. Warhamni, kasihanilah aku ya Allah. Warhamni warhamni warhamni. Maka ketika posisi ini, Anda itu tak boleh cepat-cepat mengucapkan tak boleh begitu. Kalau Anda bersikap begitu, Pak, itu sama ketika ada yang lewat depan rumah, anaknya ingin minta ke Pak, Mama kita tutup pintu kepala. Oh nak ngomong apa? Maka posisi ini Anda harus tenang-tenang, Pak. Tenangkan Rabbil firli, mainkan kisah Anda ini. Warahmati 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 warahmati. Anda mainkan itu perasaan, ya. Karena Anda merasa kayaknya permintaan Anda itu tidak dikabulkan, akhirnya dia lanjutkan gerakan selanjutnya. Allahu Akbar. Ini dia sujud untuk kedua kalinya di kaki Anda, di kaki Anda. Merasa tak cukup satu rakaat, dia naik rakaat kedua. Ada sholat subuh, dia sujud lagi. Merasa tidak cukup, dia naik rakaat ketiga. Ada sholat maghrib, dia sujud lagi. Merasa tidak cukup, ada sholat isya 4 rakaat, dia sujud lagi. Ketika akhir at-tahiyatul Allahu Akbar, akhir. Di sini dia mengucapkan salam kepada Allah, mengucapkan salam kepada Nabi, mengucapkan salam kepada manusia. Seperti yang Anda ketahui kalau Anda mendengarkan ucapan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka wajib Anda menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya semoga keselamatan, kesejahteraan untukmu. Rupanya di sesi ini kita tuh didoakan. Alhamdulillah. Ya, silakan. Nah, itu kurang lebih pendek dari materi yang saya sampaikan. Saya sudah tulis di buku saya yang berjudul Sholat Khusyuk. Dari Anda mendengarkan azan, salam arti sampai salam arti makna terjemahan, terapi relaksasi proyeksi empati katarsis beserta gambar tentang sholat khusyuk saya sudah tuliskan semua di sini. Dulu tebal segini, tapi ternyata orang Indonesia tidak kuat, yang buku disederhanakan, saya rumuskan, saya buat jadi tipis seperti ini. Ternyata buku ini tidak ada di toko buku manapun. Di Indonesia, pulau-pulau yang lain sudah tersebar hampir 15 tahun, tapi di tempat ini belum pernah sampai. Dan akhirnya ketika Anda membaca buku ini nantinya, Anda tidak akan merasa seperti membaca buku, karena buku ini mengajak Anda berbicara. Karena ditulis dengan pendekatan psikologi, step by step, detail dan terarah. Hingga akhirnya apa yang saya sampaikan tadi semua ada di sini. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan dan bertanya, ketika Anda mendapatkan materi saya malam hari ini, kalau kita jujur, Anda merasakan bermanfaat? Baik. Ternyata nanti Anda sholat subuh, saya dapatlah pahala sholat yang Anda kerjakan. Besok subuh Anda sholat,
Anda masih amalkan ilmu saya tadi, saya masih dapat tidak pahalanya? Itu dari satu orang atau dari semua orang yang di sini? Anggaplah umur saya pendek besok, ternyata Anda masih hidup 5 tahun lagi. 5 tahun Anda sholat, saya masih dapat tidak pahalanya? Dapat. Saya datang ke sini karena ada orang yang mengirim saya. Ada donatur yang kirim program dari Cerdas Beramal Indonesia. Dia merasakan pelatihan ini dan akhirnya dia ingin saudaranya yang lain juga mendapatkan yang serupa. Makanya saya dikirim oleh donatur beserta tim Safari Dakwah Indonesia yang ingin orang di Papua juga mendapatkan materi ini.